dan Al-Bawah juga. Amin. Al-Bawah juga syukur kami berkat atas berkatmu, atas kesehatan dan terus melimpahkan segala di siang hari ini Tuhan, tetap pulang kami dalam pertemuan ini. Kami mohon pernyataanmu dan pertemuan hari ini dapat berjalan dengan baik. Jadi, bagaimana kabarnya? Sehat, bahagia, semoga tetap sehat, baik, bahagia. Saya paling ya tadi KPL itu banget. Karena KPL adem, lebih siap ini. Karena KPL tidak asik. Maka semoga tapi kalau menurut saya sebenarnya kalau pekerjaan kabar yang bagus itu sebenarnya sudah menandakan atau sudah menunjukkan 10 tersumpah gitu. Oh, yang pertama pagi jam 10 sampai sore jam. Terus ada di jadwal atau sendiri-sendiri datang begitu? Sementara di jadwal. Oke, ini juga menandakan putranya Yesus Kristus. Ini yang juga menjadi tanda belas kasih Tuhan melalui Bunda Maria. Rosario, doa kerahiman ilahi, apalagi novena, dan Golongan, banyak sekali. Cintai dan mengharapkan kerahiman ilahi. Sama juga dengan misalnya devosi, apalagi tadi novena tidak salah saja. Itu pun dari umat, kemudian sekelompok hanya 3 orang, lalu menjadi 10 orang, lalu kemudian menjadi semakin banyak. Maka ciri atau tanda devosi itu ada lebih berlomba, tidak ada aturan atau urutan yang baku. Jadi ada lebih fleksibel. Bapak Ibu pernah dengan urus sampai itu biasanya jam berapa ungkayan buah salam Maria? 53. Ya, ada 5 kali 10. Kayak itu pernah melihat Rosario ya, isinya 6 kali 10. Kebetulan saya tidak tahu. Coba Bapak Ibu terang bergantian, lihat Rosario perhatikan. Itu ada Rosario yang macam-macam. Apalagi kalau Bapak Ibu nanti lihat di buku itu dan bentuknya apa Bapak Ibu punya buku doa yang Maria yang tertulis secara devosi itu. Nah itu kan devosinya banyak sekali. Dan itu masing-masing ada rosario-nya sendiri-sendiri dan beda-beda. Orang kedua ya, orang malam tidak. Nanti silakan dilakukan apa? Ke sedang solo atau ke benda. Karena mustinya ya, sembah ya. Nah, ada lagi yang liturgi. Ada yang mengadilasi devosi? Gimana? Adilasi? Tidak. Iya. Adilasi tidak terikat jadi seperti devosi. Nah, ini yang menarik. Adorasi kalau dilihat dari sifat orangnya itu masuk dalam devosi dan memang adorasi itu adalah devosi.
Tapi istimewanya divorce ini langsung dihadapkan Tuhan Yesus dalam sakramen pengasihan. Maka sebenarnya adorasi ini adalah devosi. Tapi sebagai devosi dia tidak terpisah dari Ekaristi. Bahkan seringkali kalau misalnya cuma pertama itu adorasi ada di dalam Ekaristi. Karena devosi ini merupakan perpanjangan dari adorasi perpanjangan dari Ekaristi. Nampak ya, nampak ya. Kalau dari sifatnya adorasi itu devosi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau adorasi Ekaristi itu bisa dengan cara kalau itu memang adorasinya secara pribadi, jadi bisa. Kalau ada buku adorasi Ekaristi itu biasanya adalah panduan kalau adorasi itu dilakukan bersama. Bu baca alumni bagi kamu kalau Rasul kalau kemarin 2023 Bapak Uskup minta kamu membaca ini. Maka ini dan juga Bapak Uskup besar tolong setelah itu dibaca juga dibagikan kepada umat. Ini dokumen kepausan ini menarik dan nanti kalau Bapak Ibu buka baca sendiri itu pun juga mudah dibaca. Salah satu hadiah dokumen kepausannya Paus Francis ini dan boleh mudah dibaca. Kalau yang Paus dari itu dokumennya sulit dibaca. Kalau Paus Francis ini bahasanya mudah dibaca, mudah dibaca. Judulnya adalah Desiderio Desiderati. Apa Bapak Ibu? Kita sudah pernah mengucapkan ya Desiderio Desiderati. Ini bahasa Latin yang sebenarnya dua-duanya artinya adalah aku rindu. Desiderio Desiderati dari kata desire atau desiderare yang artinya rindu. Kalau dalam bahasa Latin itu diulang dua kali itu mau menyenangkan, maka artinya ini adalah aku sangat rindu. Paus Francis itu mau meraih tangannya ke kanan. ya kan nanti sana Ya. yang mau meraih mana? Yang ini. Yang sini. Kalau dia dari telunjuknya yang pengen ketemu itu ya yang misalnya kemarin banget itu ya karena apa yang ini? Yang ini dia dari tapi memang benar. Jadi yang kiri itu tangannya ada, yang kanan itu ya tangannya Tuhan. Memang satu itu tangannya Tuhan. Tapi juga itu memerlukan betapa yang ingin bertemu itu pertama-tama. Ini dari kita sampai pemasangan mengatakan kita bisa mengenal pencipta itu dari ciptaan. Kita melihat seniman dari karya itu, maka kalau kita menjadi ciptaan kita berusaha sampai pada penciptaannya. Nanti dikatakan sampai dikatakan oleh Tuhan Tuhan selamanya festival tidak di dalam diri manusia, gambar alam, penciptaan kita sudah bisa menggunakan penciptaannya yang juga itu berbeda. Tuhan, laki-laki yang beristri mengarahkan perhatiannya pada perkara-perkara duniawi supaya menyenangkan istri. Wanita-wanita yang tidak bersuami mengarahkan hidupnya pada perkara Tuhan. Wanita yang bersuami mengarahkan hidupnya pada perkara duniawi.
untuk menyampaikan semua benar dari cara terus ibu-ibu bapak-bapak suaminya bisa udah saya kamu saya saja yang tidak beristri mengarahkan perhatian pada perkara dua saja tidak mudah, apalagi bapak ibu yang bersuami atau beristri wis pikir cicilan kasih empeng tok listrik anak-anak jalur sungai goreng wis macam-macam saja saya saja tidak mudah ya, apalagi bapak ibu ya dalam bahagia sekali kalau di keluarga itu bisa mengalahkan pendidikan pada Tuhan. Dan saya tanya bapak ibu masih ingat nggak bacaan Injil Ibu yang lalu? Bapak ibu ingat nggak bacaan Injil Ibu lalu? Wis lali wis ketemu cicilan. Maka itu mengarahkan perhatian kita pada perkara sampai dia juga tidak bisa banyak sekali. Nah, masih ceritain untuk semerangi dan disegar kita. Nah, kita coba baca satu paragraf ya. Semuanya sudah menerima? Kita sudah menerima semua. Kita bisa sudah semua? Coba dibaca satu paragraf dulu, lalu berhenti dulu. Yesus berpercuma dengan doa adorasi dan angkatan lapangan umat beriman. Adorasi adalah sumber kebenaran dan kebenaran. Allah bagi mereka yang beriman. Aku dengan selalu pertama dan pertama dengan para iman dalam pertemuan apalah dia berdoa ini kan Bapak Suci itu memang menggalakkan sekitar tahun 2006, maka kita juga kongres EKRISI sekitar 2006 atau 2007 berkaitan juga dengan tahun EKRISI itu. Maka mulai populer di adorasi EKRISI yang sebenarnya sudah lama ada, cuman tidak dipromosikan dengan sebenarnya. Dan mulai 2006 ini di paroki banyak yang sudah ada kapal adorasi dan nasibnya bermacam-macam. Ada yang masih hidup, ada yang sudah tutup, lalu pergulatannya macam-macam. Tapi paling tidak seperti yang dikatakan Paulus saya menjumpai banyak umat yang datang di adorasi menemukan kelebihan. Kita masuk ibadahnya juga dijadwalkan 24 jam. Terus sekarang kita siapa yang datang memang sudah 24. Dan dari mereka yang datang, saya juga terkesan kalau saya lihat itu ada yang rutin jam 11 malam, ada yang rutin datang jam 12 malam.
ada yang rutin datang tiap jam berapa, tiap jam berapa, masing-masing dengan waktunya sendiri-sendiri. Tapi maksudnya tadi dikatakan ini di tengah dunia yang penuh kebisingan dan kegalauan, di tengah kesibukan pekerjaan, di tengah apa ya namanya, banyaknya tugas-tugas yang menumpuk, di tengah besarnya kekhawatiran dan kecemasan, datang duduk 30 menit di hadapan sakramen dalam durasi membawa kelengahan yang tenang dan di dalam Perilaku di dalam perayaan Ekaristi maupun di luar perayaan. Dalam Ekaristi Yesus hadir dalam berupa roti dan anggur, sakramen anak kudus. Melalui pemecahan roti Ekaristi, ia rela dipecah, dibagi, diserahkan untuk keselamatan kita. Inilah puncak cinta kasih Allah yang dilimpahkan melalui sengsara dan wafat Sang Putra untuk keselamatan kita. Selayaknya cinta dan syukur kita pun berpuncak dalam menjawab undangan perjamuan kudusnya. Menegaskan bahwa anugerah tidak bisa menjadi sumber dan puncak iman tidak. Tapi inilah dia yang kita terima. Tindakan adorasi di luar perayaan Ekaristi merupakan tanggapan alami dari penyembahan ini yang memperpanjang dan memperdalam apa yang terjadi dalam liturgi Ekaristi. Beliau melanjutkan dengan mengatakan, hanya dengan dalam adorasi penerimaan Ekaristi yang mendalam dan sejati menjadi matang. Benarkah gereja mengajarkan supaya umat beriman rajin melakukan adorasi Ekaristi? Benar sekali. Gereja sangat mendorong umat beriman untuk rajin mengajarkan adorasi Ekaristi. Sungguh membahagiakan menghabiskan waktu bersama Dia, standar dekat hatinya seperti murid yang dikasih dalam luapan cinta sakramen Maha Kudus. Sampai regulasi ini sungguh-sungguh sudah bukan hanya disetujui, bukan hanya diterima oleh gereja Katolik, tapi juga didukung dan dilaksanakan supaya Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan masih ada waktu sedikit. Jadi kalau sudah cukup jelas, kita akhiri. Terima kasih Romo Heri untuk pendampingannya pada siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dari kita semakin menemukan di wilayah Marcos ini. Bapak Ibu perlu diketahui agenda kita di tahun ini akan ada 3 kali untuk pendampingan umat untuk kategori umat. Kita masih ada 2 kali lagi pertemuan yang akan kita sebarkan lagi dengan tema yang berbeda. Nanti Bapak Ibu kalau ada usulan tema bisa disampaikan kepada kami sehingga bisa kami carikan narasumber untuk jadi bahan kategori umat di tahun ini. Dan terima kasih kepada terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Saya mengucapkan puji untuk menutup doa. Ini kita akan membuatkan berkat yang
Romo Bapak Ibu adik-adik yang terkasih, marilah kita tutup dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga yang mulia dan kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas karunia-Mu yang begitu besar yang Kau berikan kepada umat-Mu di wilayah Santo Markus ini yang begitu luar biasa. Kita bersama mengetahui apa yang telah diberikan kepada Romo Heri pada siang hari ini bisa memperdalam iman kami, bisa menjadi kekuatan dalam iman kami, sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan Yesus benar-benar selalu ada di hati kita semuanya. Semuanya ini kami haturkan kepadamu dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga yang kita sayangi, segala rencana-rencana baik kita dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkun berkata. Thank you.